محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan kita taati beliau, Mudirul Ma'had Darul Ummah wa Da'wah, seorang murabbi, seorang guru yang kita nantikan barakah ilmunya. Beliau Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun Matta'an Allah bituli hayatihi syarifah, beserta seluruh keluarga besar beliau yang senantiasa membantu Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun di dalam dakwahnya, membantu Abuya Al-Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun di dalam menyebarluaskan ajaran Allah dan Rasulnya. Putra putri Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang semuanya semoga diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala barakah dalam hidupnya, enteng rezeki, panjang umur, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Segenap asatidzah Pondok Pesantren Darul Ummah wa Da'wah, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini Fadilatul Ustaz Ridhi Mahmud beserta seluruh jajaran asatidzah dan dewan pengajar Pondok Pesantren Darul Ummah wa Da'wah yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa menghormati rasa hormat dan takzim kami kepada beliau. Aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini, sipil, TNI maupun Polri, utamanya keluarga besar Gerakan Patriot Muda Al-Isrin yang diketuai oleh Al-Habib Husain bin Abu Bakar As-Siddiq, sallu ala Rasulillah, yang turut menjunjung dan memberikan dukungan luar biasa dalam terselenggaranya acara pada malam hari ini, yakni Dalwa Berzikir dan Haul Pejuang dalam rangka dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tidak lupa pula seluruh kawan-kawan sebangsa dan setanah air, para pecinta baginda Nabi besar Muhammad, para pecinta Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, para pecinta pejuang negara Republik Indonesia, dan semoga kita yang cinta kepada beliau dicintai juga oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dicintai oleh para pejuang negara yang telah rela berkorban, menumpahkan darah dan hartanya untuk memerdekakan Republik Indonesia. Amin ya rabbal. Hadirin saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini merupakan satu kebahagiaan yang tersendiri karena kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di halaman utama Pondok Pesantren Darul Ummah wa Da'wah untuk bersama-sama mengadakan Dalwa Berzikir dan Haul Pejuang yang akan diakhiri nanti dengan tahlil nasional dalam rangka dirgahayu Republik Indonesia. Kita kenal pejuang-pejuang bangsa yang telah gugur membela negara kesatuan Republik Indonesia. Di saat seluruh bangsa Indonesia malam ini mereka ghaflah, malam ini mereka menutup hati mereka, malam ini mereka lebih bersenang-senang dengan mengumbar aurat, dengan bermaksiat kepada Allah, mengatasnamakan mengenal perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Santri Darul Ummah wa Da'wah malam ini berdiri berkumpul di halaman utama untuk bersama-sama membacakan tahlil. Kira-kira ini adalah kegiatan yang positif atau tidak? Perlu didukung atau tidak? Lanjutkan tidak? Setuju kalau tiap tahun kita adakan seperti ini? Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya saudara, kita wajib berbahagia, kita wajib berbangga hati. Sebagian besar dari mereka mengatakan kita sudah bebas, kita sudah merayakan kemerdekaan, mau mengatakan apapun, mau dirayakan seperti apapun terserah kita sudah merdeka. Mau mengadakan konser dangdut itu, mau mengatakan mereka membeli ribuan krat minuman keras untuk merayakannya, mengundang dangdut profesional, jogetannya, zinanya, maksiatnya, minuman kerasnya, pil narkoba dan narkotika. Ini bukan kebebasan saudara, maka tapi mereka sudah kebablasan dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Maka hal seperti ini harus dilakukan. Setuju? Sekali lagi saya tanya,
pondok pesantren semacam Darul Dakwah yang masih eksis berdiri di akhir zaman dengan berbagai macam rintangan akidah yang dapat menggoyahkan, yang membolak-balikan keyakinan kita, membolak-balikan tujuan kita untuk hidup. Pondok Darul Dakwah tetap berdiri sebagai pesantren salaf yang mengutamakan, mementingkan, yakni berzikir daripada meraihkan hal-hal lainnya untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia dan para pahlawan-pahlawan terdahulu. Oleh karena itu, siap mendukung Darul Dakwah, siap mendukung Darul Dakwah, siap bersatu untuk NKRI. Takbir! Sallu ala Sayyidina Muhammad. Saudara yang berbahagia, segenap asatidzah yang hadir yang saya hormati. Kalau kita mau ngomong tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada hari ini, malam ini, tepat tanggal 17 Agustus 2016, 71 tahun yang lalu, seorang proklamator ternama Insinyur Soekarno dengan tegasnya beliau menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan setegas-tegasnya dan sejelas-jelasnya. Maka tadi yang jadi pertanyaan, sudahkah Indonesia merdeka secara hakiki? Sudahkah Indonesia merdeka secara hakiki? Masihkah kita dijajah? Siapa yang menjajah kita, saudara? Siapa yang menjajah kita? Apa yang menjadi musuh di depan kita? Bukan senjata tajam. Sekali lagi, musuh kita bukan tembak, musuh kita bukan peluru, musuh kita bukan ujung panah dan ujung tombak, bahkan musuh kita bukan para penjajah-penjajah yang mengangkat senjata mereka untuk melawan kita. Akan tetapi musuh-musuh kita adalah mereka yang datang dengan pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang sesat dan menyesatkan, mengotori akidah anak-anak bangsa Indonesia. Rela akidah kita dikotori? Apa yang harus kita kerjakan? Ini merupakan satu benteng yang terbesar. Ini merupakan satu perjuangan yang luar biasa bagi pondok, bagi khususnya santri pondok pesantren Darul Dakwah. Sedikit saya akan berbicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Mau dengarkan tentang pengarang Republik Indonesia? Sedikit pemikiran pemaparan tentang Republik Indonesia? Agak panjang mau? Siap mendengarkan? Tidak ngantuk? Takbir! Luar biasa. Ini para pahlawan-pahlawan yang tanpa biasa. Kalau kita baca negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang besar, betul? Negara kita jumlahnya 17.000 pulau lebih, 34 provinsi dan lain sebagainya. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang besar, negara yang berdasarkan Pancasila, bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, serta bergelarkan Gemah Ripah Loh Jinawi, sumber makmur bertara harja. Sejak dulu sampai sekarang terkenal sebagai bangsa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Tongkat ditanam, tumbuh tanaman hanya ada di Indonesia. Gemah Ripah Loh Jinawi, sumber makmur bertara harja, yang sejak dulu sudah menjadi incaran bangsa-bangsa barat atau kolonialisme yang ingin mencengkeramkan kuku-kuku tajamnya di bumi pertiwi Indonesia. Kita adalah bangsa yang besar. Kita disatukan dan dikumpulkan dengan kekuatan iman, maka mereka datang dengan pemikiran-pemikiran sesat yang akan mengobrak-abrik, mencabik-cabik persatuan bangsa Indonesia. Rela kita dicabik-cabik? Itu negara kesatuan Republik Indonesia. Maaf kalau ceramah saya agak membara-bara karena memang ini merupakan momentum yang tepat. Betul? Terganggu pendengarannya? Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang besar. Negara yang sejak dulu sudah menjadi incaran bangsa-bangsa barat yang cengkeraman kuku tajamnya telah mengakar luas di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, tongkat ditanam, tumbuh tanaman hanya ada di Indonesia. Kalau kita pergi ke Arab, kita pergi di Arab, nanam pohon yang tumbuh tongkat, mati itu pohon. Tapi kalau di Indonesia, tongkat ditanam, tumbuh tanaman, tumbuh pohon hanya ada di Indonesia. Menunjukkan betapa besar, betapa suburnya negara kita, kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Indonesia bukan hanya terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, akan tadi juga terkenal dalam aspek-aspek yang menyangkut pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan-perguruan tinggi, baik yang akademik atau non-akademik, terbanyak di seluruh dunia hanya ada di Indonesia.
kekayaan alam, buah, sayuran, meskipun tidak turun hujan, tidak ada angin, tidak ada musimnya, tetap kita dapat tumbuhkan, tetap kita dapatkan buah-buah dan sayuran tersebut hanya ada di Indonesia. Penghafal Quran terbanyak, ribuan kita punya penghafal Quran, meskipun kita bukan negara Arab, tapi penghafal Quran terbanyak seluruh dunia ada di Indonesia. Sekarang saya tanya, Alhamdulillah, bangga tidak jadi rakyat Indonesia? Bangga tidak jadi bangsa Indonesia? Bangga tidak? Perlu dijaga tidak kekayaan kita? Tapi bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya itu. Selain negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan kesuburan akidasnya, merupakan dengan kesuburan kekayaan alam, sumber daya manusia dan lain sebagainya, kekayaan Indonesia juga meliputi dengan kekayaan maksiatnya, dengan kekayaan kemungkarannya. Bagaimana tidak, semenjak Orde Baru diangkat sebagai sistem konstitusi negara, sampai detik ini maksiat di Indonesia merambat menjamur di musim hujan. Bagaimana tidak, kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, tawuran antar desa, perkawinan sejenis, minuman keras, pil koplo, narkoba, dan lain sebagainya, pusatnya ada di Indonesia. Jangan bukan minuman keras, bensin, spiritus, dan lain sebagainya juga turut diminum, hanya ada di Indonesia. Ini sudah melewati batas, saudara. Bensin dan spiritus itu diminum, ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kita kaya, bukan arak yang diminum. Habis arak, bensin kita minum. Habis arak, spiritus kita minum. Oleh karena itu jangan heran kalau ternyata minyak bumi di Indonesia ini cepat habis, karena diminum sendiri oleh rakyatnya. Bukan kendaraan mereka yang minum, tapi rakyat Indonesia turut minum spiritus dan bensin tersebut. Bukan hanya minuman keras, bukan hanya kemungkaran di bidang maksiat, negara Kesatuan Republik Indonesia juga marak dengan kemungkaran di bidang akidah. Bagaimana tidak, ribuan aliran sesat ada di Indonesia yang ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku malaikat, bahkan ngaku Tuhan pun pusatnya ada di Indonesia. Sekarang saya tanya, bangga tidak jadi orang Indonesia? Bangga jadi rakyat Indonesia? Terus dukung maksiat Indonesia? Oleh karena ini tantangan kita, saudara. Kita kaya, bangsa Indonesia bangsa yang kaya kesuburan alamnya, kaya kesuburan maksiatnya. Orang itu tidak heran, tidak ada api tanpa asap, tidak ada perbuatan tanpa sebab. Jangan pernah salahkan Allah dan Rasulnya kalau negara Kesatuan Republik Indonesia ditimpa dengan berbagai macam bencana Allah. Bagaimana tidak, banjir, tsunami di Aceh, gempa bumi Sumatera Barat, gunung Kelut meletus, dan lain sebagainya, sampai banjir di Jakarta yang tidak kunjung turun. Saudara, ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Indonesia masih jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih jauh daripada negara-negara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kriterianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya kalau toh penduduk dari satu daerah mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau betul-betul menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, maka akan kami bukakan pintu-pintu barakah, pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan mereka dustakan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dustakan aturan-aturan Allah, maka jangan persalahkan Allah dan Rasulnya kalau negara Indonesia dihujat dengan berbagai macam balak dan musibah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan pemaparan saya tadi, apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Sudahkah Indonesia menjadi negara yang subur dan makmur? Sudahkah Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Sudahkah Indonesia menjadi negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fakta membuktikan, saudara, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita bangga-banggakan ternyata masih jauh melenceng daripada apa yang Allah harapkan. Maka ini tugas kita. Karena sebagian besar yang hadir pada malam hari ini adalah pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Mari kita satukan langkah, kita ayunkan langkah kita menuju tapal batas persatuan. Untuk apa? Kembali kita junjung nama bangsa Indonesia bukan hanya di kancah dunia, akan tapi di kancah akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga terhadap rakyat, negara, dan bangsa Indonesia. Setuju? Siap membela Indonesia? Siap berubah Indonesia menjadi lebih baik? Siap? Takbir!
menuntut ilmu yang sebaik-baiknya, menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya untuk kembali menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang menjadi kalimatul waran kufur. Mungkin cukup demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita berjumpa dengan Al-Fikir di lain waktu dalam tabligh akbar selanjutnya. Demikian, ya Rabbil Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.